Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semangat ya. Tes. Salam Assalamualaikum. Om 478 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, rekan-rekan semua di webinar Kickstart Your Front-End Developer Career with React.js by expert.id. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi sebelum kita lebih jauh gitu ya, ikut webinar pada malam hari ini, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Farhan, yang malam hari ini akan menjadi moderator, menemani teman-teman semua gitu ya, di webinar by expert.id. Oke, jadi malam hari ini teman-teman, biar lebih seru gitu ya, teman-teman yang bisa on cam, yuk kita on cam. Kemudian juga bisa ganti background sesuai yang aku pakai malam hari ini kayak gitu. Jadi warnanya biru biar keren kayak gitu. Nah, backgroundnya ada di kolom chat ya, atau ada di grup WA kayak gitu. Yang bisa on cam aja kayak gitu. Nah, terus teman-teman semua, karena ini spilan dari aku ya, pendaftarnya itu sekitar 1.000 orang kayak gitu ya, dan salah satu webinar dengan peserta terbanyak gitu ya untuk bulan ini. Maka dari itu teman-teman, yuk kita kenalan kayak gitu, kenalan melalui kolom chat dengan cara ketik kesibukan dan nama kota teman-teman, tempat kota teman-teman tinggal sekarang kayak gitu. Contohnya aku nih, Farhan, digital marketing Jogja kayak gitu. Yuk, bisa ditulis di kolom chat ya. Kita kenalan, meluaskan networking jaringan gitu ya. Wah, halo Kak Fatmi, ini udah dari nulis nih. Salam kenal Kak Fatmi. Ada Kak Nizar, mahasiswa Semarang. Oke, salam kenal Kak Nizar. Kemudian ada Kak Roni, digital marketing Bandung. Kak Mahesa, mahasiswa. Kak Bram, kuliah Agung. Kak Masrul, junior web developer, Kalimantan Barat. Ada yang dari Kalimantan nih. Terus ada Kak Faizal, UX engineer, Bandung. Salam kenal Kak Faizal. Ada mahasiswa Komsi IPB Bandung, Kak Abian. Salam kenal Kak Abian. Ada Kak Muhammad Badrujaman, Teknik Informatika Garut. Salam kenal. Ada Kak Munawar, PPNPN Kota Sabang. Di ujung sana ya, Kota Sabang. Mantap gitu ya. Ini Sabang atau Subang ya? Kayaknya Sabang ya. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke gitu peserta kita. Terus ada Kak Hansen Jonathan, mahasiswa Batam. Salam kenal Kak Hansen. Kak Zikri, mahasiswa Medan kayak gitu ya. Terus ada Kak Fajar Ardiansyah, digital marketing Malang. Digital marketing banyak juga yang ikut di webinar front end. Ini ada apa sebetulnya kayak gitu ya. Terus Kak Averil, mahasiswa Semarang. Banyak banget yang mahasiswa ya teman-teman. Oke. Jadi kalau aku simpulin nih gitu ya, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi karena banyak banget pesertanya. Itu ada yang mahasiswa, ada yang udah jadi developer kayak gitu ya. Jadi semoga sih webinar malam hari ini bisa menambah jejaring networking buat teman-teman semua. Plus tentu kita dapat ilmu dari Kak Iputu Saputrayana atau akrab dipanggil dengan Kak Ian kayak gitu ya. Nanti aku kenalin deh, nggak usah buru-buru dulu gitu ya. Nanti aku kenalin siapa sih Kak Ian ini kayak gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang menarik banget dan topik sebetulnya spesifik yang akan kita bahas itu ada 3 teman-teman. Yang pertama pengenalan front-end developer dan peluang karirnya kayak gitu ya. Nah, ini biasanya banyak banget gitu yang mahasiswa atau bahkan yang profesional karir kayak gitu ya. Itu yang penasaran sebetulnya karir sebagai front-end developer tuh kayak gimana sih kayak gitu. Terus ada juga pengenalan dasar-dasar dan framework React.js gitu ya. Jadi nanti juga ada live coding gitu ya sama Kak Ian gitu ya tentang dasar-dasar dan framework React.js kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau lihat React.js secara langsung live codingnya kayak gimana, tetap pantengin kayak gitu. Terus yang ketiga teman-teman, kita akan belajar roadmap belajar React.js untuk menjadi front-end developer kayak gitu. Jadi nanti mungkin akan ada tips-tips gitu ya, gimana sih jadi front-end developer dari Kak Ian kayak gitu. Oke, setelah itu kita mulai nih.
Nah, aku penasaran nih teman-teman. Dari 1.000 pendaftar dan sekarang di Zoom ini ada 518 peserta kayak gitu ya. Sebetulnya motivasi teman-teman join di webinar malam hari ini tuh apa kayak gitu. Jadi ini juga ada Kak Ian pengen tahu gitu ya. Sebetulnya teman-teman join webinar malam hari ini tuh motivasinya apa gitu. Nah, biar teman-teman bisa saling tahu gitu ya, motivasinya apa sih mengikuti webinar malam hari ini, ekspektasinya apa sih kayak gitu ya. Bisa langsung masuk komenti.com, kemudian isi dengan kode 31759330. Atau langsung klik tanpa ngisi kode ya, langsung klik link yang di-share sama rekan-rekan dari tim expert. Atau bisa langsung scan QR code-nya. Oke, kita akan lihat ya teman-teman, sebetulnya apa sih motivasi teman-teman join di webinar malam hari ini. Oke, udah banyak yang masuk ya teman-teman. Mari kita lihat. Nih, mau belajar dari ahlinya langsung. Wah, sini motivasi yang pertama ya teman-teman. Mau belajar dari ahlinya langsung. Ini memang banyak banget gitu ya, kayaknya penggemarnya Kak Ian nih ya. Jadi ada 1.000 orang yang bahkan daftar gitu. Memang cocok sih kayak gitu. Terus nyari job reference, mantap. Ada yang ketiga nih, kita highlight deh. Gabut aja sih gitu ya. Ini masnya ini atau mbaknya ya yang ngisi keren banget ya. Gabut aja berfaedah gitu. Gabutnya ikut webinar, cool. Nyicil jadi full stack developer, amin. Semua yang ini ya pengen jadi full stack developer, pengen jadi software developer gitu ya, diaminkan lah gitu. Amin amin. Kalau anak cyber juga bisa web developer. Oke, iya si paling anak cyber. Jadi programmer, cari ilmu. Oke, untuk menambah pengetahuan, menambah relasi dan ilmu. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Jadi nggak cuma ilmu, jadi banyak teman-teman yang nulis pengen nambah ilmu, pengen upgrade skill, pengen tahu job reference, tapi juga teman-teman dapat bonus relasi kayak gitu ya. Tadi bahkan udah ada yang share-share LinkedIn gitu ya, ngiklanin dirinya sendiri. Cool gitu. Kita lihat lagi. Ingin mengenal lebih jauh mengenai tools front end, salah satunya React.js. Oke, banyak juga yang kayak gitu ya teman-teman. Oke, terus gabut lagi. Ya, oke, gabut berfaedah gitu ya. Nih, menarik juga nih. Agar bisa banggain ortu, kayak gitu ya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Mungkin setelah mengikuti webinar ini termotivasi jadi software developer, jadi front end developer lebih spesifiknya kayak gitu ya. Terus akhirnya dapat kerja di tempat yang sesuai dicita-citakan, terus akhirnya ngebanggain ortu. Jadi alur-alurnya kayak gitu teman-teman. Untuk mengenal dan mulai mengetahui dunia bagian front end dan mencari job. Wah, ini menarik ya. Jadi ada teman-teman yang memang fresh graduate atau masih mahasiswa yang pengen cari kerjaan kayak gitu ya. Nah, dan mengupgrade skill. Ya, semoga sesuai gitu ya apa yang dicari pada malam hari ini. Cool. Nih, kepo boleh. Kepo cari expert ya langsung. Gitu, ngisi waktu. Cool. Wah, banyak banget ya teman-teman yang ngisi. Terima kasih banyak. Mohon maaf nggak bisa tak bacain satu-satu. Oh, ini ada yang menarik nih. Ingin menjadi full stack developer dan belajar React dengan ahlinya. Cuaks. Was. Kayak gitu ya. Legit ya kalau Mas Ian ahli gitu ya. Cuaks banget nih. Sepakat gitu. Terus ada yang karena masih fakir ilmu. Oke, sama. Ini teduh banget ya. Fakir ilmu. Oh, siap. Rendah hati gitu. Nah, ini saya nggak suka nih. Panggilnya Om nih, kayak masih udah tua gitu. Cari ilmu baru Om, udah skip ya gitu. Oke. Jadi tadi kurang lebih seperti tadi ya teman-teman. Jadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama teman-teman memang pengen cari ilmu gitu ya. Pengen belajar dari ahlinya, pengen upgrade skill gitu ya. Ada yang pengen dapat pekerjaan kayak job hunter kayak gitu. Ada yang mungkin tadi pengen upgrade ilmu biar karirnya lebih oke gitu ya. Semoga sih teman-teman setelah mengikuti webinar malam hari ini akan tercerahkan. Oke, kita masuk ke part berikutnya gitu ya teman-teman di acara webinar malam hari ini. Saya akan lanjutkan. Iya. Jadi agenda kita malam hari ini apa? Opening and welcoming. Kita sudah melaluinya. Setelah itu ada expert program overview. Jadi siapa sih expert? Apa sih expert? Setelah itu ada presentation session dari pembicara kita yaitu Kak Ian. Setelah itu di akhir ada Q&A dan foto bersama.
Nah, ini sedikit tentang Expert ya, gitu ya, penyelenggara webinar malam hari ini. Jadi Expert adalah sebuah platform dari Media Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi nggak cuma individual, tapi juga grup tim gitu ya, korporasi perusahaan bisa banget nih buat nyari informasi tentang pelatihan, mentoring gitu ya di Expert untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi jelas tadi ada front end developer dan semacamnya gitu ya, programming, product management, digital marketing, bahkan English and Scholarship Bootcamp. Kemarin yang mau persiapan LPDP gitu ya, kita juga nyediain gitu ya English and Scholarship Bootcamp. Nah, ini macam-macam bootcamp, macam-macam webinar yang pernah kita kerjakan gitu ya, Microsoft Excel, kemudian ada basic coding, Flutter, IoT, Go language, product management, sosial media, leadership, bahkan company IT management, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman, tadi ada yang sudah nge-mention ya, sosial medianya Expert. Bisa banget yang belum follow, yuk follow Instagramnya Expert. Yang belum ikut TikToknya Expert, jangan cuma nge-save, nge-like tok gitu ya. Kalau bisa follow kayak gitu. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan infonya. Atau bisa juga join di LinkedIn-nya expert.id. Ya, jangan lupa follow ya. Mungkin aku kasih waktu 5 detik dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini ya Instagramnya Expert, 8.600 pengikut dan terus bertumbuh. Kemudian, nah ini sedikit tentang Expert gitu ya. Sebetulnya Expert ini udah ngapain aja gitu ya. Ini ada sedikit recap-nya Expert gitu ya. Selama Mei 2022. Nah, kita sudah ada peserta bootcamp 2.389 peserta dari Maret Expert berdiri sampai Mei 2023. Jadi kita memang masih baru teman-teman. Kemarin aku baca di TikTok gitu ya, ini real enggak, ini asli enggak? Asli gitu ya. Kita udah jalan 1 tahunan tapi memang masih baru gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan info-infonya. Nah ini ya, sekarang paling tinggi kita memang Excel peminatnya, terus Flutter, habis itu Internet of Things. Tapi habis ini kayaknya front end developer bakal naik deh gitu ya kalau lihat kondisinya gitu. Kalau persebaran daerah yang tertarik gitu ada Jawa Barat 30-an% sampai Banten 8,7%, ini top 5-nya. Tapi tadi kita juga tahu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sabang gitu ya. Se-Indonesia kayak gitu. Kita sudah mengerjakan selama 1 tahun lebih sedikit tadi ya, ada 68 webinar dan 60 batch bootcamp kayak gitu. Nah, ini juga ada Expert for Corporation. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mengupgrade skill karyawannya atau skill temennya gitu ya, nggak perlu jauh-jauh, langsung cari Expert for Corporation. Karena sekali lagi kita nggak cuma individu pelatihannya, tapi juga bisa grup untuk korporasi, pelatihan untuk perusahaan gitu bisa banget. Gitu. Nah ini ya, cepat sedikit. Ini ada portofolio kita pernah mengadakan bootcamp IoT 125 peserta untuk BUMN Peruri. Kemudian kita juga ada kelas industri pelatihan IoT dan Arduino untuk SMK Anihaya. Jadi kita mengadakan kelas industri SMK Anihaya selama 2 bulan Arduino dan IoT. Jadi buat teman-teman pengajar SMK gitu ya bisa banget nih menghubungi kita kalau mau mengadakan kelas industri. Itu juga ada pelatihan Microsoft Word bareng sama PLN gitu ya, salah satu BUMN juga. Kemudian Microsoft Excel bersama Rumah Sakit Tulung Rejo. Ini banyak juga rekan-rekan tenaga medis ya, yang kemudian pengen belajar tentang data analis gitu. Akhirnya ngikut bikin bootcamp Microsoft Excel. Oke, udah mau masuk ke materi nih. Ada Instagram Challenge. Jadi teman-teman, nanti ketika teman-teman ngerasa webinarnya menarik, bermanfaat, jangan lupa screenshot, kemudian langsung di-post di story-nya expert@expert.id, dan jangan lupa tag pembicara kita yang keren, Kak Ian_Saputra. Atau di LinkedIn juga bisa langsung tag expert.id sama Iputu Saputrayana. Nah, terus kasih hashtag belajar React.js bareng expert.id. Oke, biar nggak lama kita panggil Kak Ian. Halo Kak Ian. Halo semuanya. Gimana Wah, ini udah kabarnya? ditunggu-tunggu Kak Ian. Iya. Penggemar-penggemarnya ini. Sekarang udah 572 nih Mas. Gimana nih? Excited nggak Mas Rian nih? Mas Ian nih? Iya, excited sekali. Ya, saya sendiri tidak tidak menyangka ya sebanyak ini pesertanya. Tadi juga saya sempat lihat di kolom komentar ada dari berbagai kalangan ya. Ada dari mahasiswa, ada juga yang masih siswa.
Bahkan tadi saya sempat lihat ada yang guru, Wah, ya siap. keren sekali. Salam hormat untuk semua guru gitu ya, Mas. Ya, ya pokoknya keren lah buat teman-teman yang udah join. Siap. Ya, oke Mas. Nanti mungkin bentar lagi kita akan ngobrol sama Kak Ian gitu ya. Nah, ini ada rule nih. Nanti kalau misalnya teman-teman udah fokus banget sama Kak Ian, terus ada yang ingin ditanyakan, langsung bisa tanya di kolom komentar dengan format nama_pertanyaan. Jadi nama_pertanyaan. Tapi sekali lagi mohon maaf teman-teman, karena pesertanya banyak banget, nanti mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab. Kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, boleh bertanya, tapi jangan tanya presensinya di mana, kayak gitu, oke? Karena presensi akan diberikan di akhir sesi gitu ya. Jadi teman-teman fokus menyimak apa yang disampaikan Kak Ian, nanti presensinya akan disampaikan di akhir sesi. Oke, supaya tidak lama-lama lagi, mungkin kita sambut Kak Ian gitu ya, yang akan memberikan webinar kepada kita semua, yaitu webinar Kickstart Your Front-End Developer Career with React.js bersama Kak Ian, Iputu Saputrayana. Kak Ian, waktu dan screen saya berikan. Saya share screen saya. Ya, harusnya udah kelihatan ya. Cool. Ya, oke. Sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Expert yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan malam hari ini untuk sekedar berbagi ilmu dan sama-sama belajar dengan temanya yaitu Kickstart Your Front-End Developer Career with React.js. Jadi di sini mungkin kita sama-sama belajar, sama-sama tahu juga apa sih front-end developer itu dan kenapa kita harus memakai React, dan juga bagaimana alur belajarnya dari React.js itu sendiri. Seperti itu. Mungkin perkenalan singkat dulu. Nama saya Putu Saputrayana atau mungkin lebih akrab dipanggil Ian. Saya sendiri sekarang bekerja sebagai front-end engineer di Pintu. Banyak juga yang bertanya di kolom komentar, Pintu itu perusahaan apa? Jadi Pintu itu perusahaan bergerak di bidang kripto, jadi jual beli aset kripto. Saya sendiri sebagai engineering di bagian mobile-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman download aplikasinya, yaitu beberapa saya kerjain juga sih. Kayak mungkin spill dikit bagian short ininya, short marketnya itu saya sempat terlibat dalam project-nya atau fiturnya, seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang tahu Indodax atau rekeningku, yaitu salah satu saingannya Pintu, ya seperti itulah. Oke, lanjut. Kita mulai materinya. Sebenarnya apa sih front-end developer itu dan apa sih yang dikerjakan dari front-end developer itu? Ya, jadi front-end developer itu mereka yang membuat tampilan dan interaksi yang bagus di situs web atau aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau misalnya buka browser atau aplikasi kayak Pintu tadi ataupun Instagram, Facebook dan lain-lain, dan tampilan yang teman-teman lihat itu adalah pekerjaan dari front-end developer yang membuat UI-nya, misal memperbagus tampilan teksnya, tampilan gambarnya, kemudian yang memberi warna, yang memberi animasi. Nah itu apapun yang dilihat oleh user secara langsung itu pada dasarnya adalah kerjaan dari front-end itu sendiri. Nah dan bahasa pemrograman yang dilakukan untuk membuat interaksi itu khusus di browser itu kebanyakan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah kalau ibaratnya HTML itu ibaratnya kayak kalau misalnya dia kayaknya masih ada kolomnya kayak gitu, kayak masih kerangkanya gitulah, masih
ibaratnya batu merahnya masih nampak gitu. Nah, kemudian untuk di CS untuk memperbagus tampilannya, kayak ibaratnya kalau di rumah itu ada warna catnya, ada warna jendelanya, warna atapnya. Nah, disitulah fungsi dari CSS-nya masuk. Dan CSS itu untuk men-styling atau memberikan style kepada struktur HTML-nya. Dan kemudian fungsi JavaScript itu sendiri itu memberikan fungsi-fungsi interaksi seperti misalnya kalau misalnya teman-teman visit website gitu kan, misal mengklik sebuah tombol kemudian muncul modal. Nah, itu biasanya JavaScript mengambil peran di situ. Ya, contohnya seperti itu. Yang penjelasan secara singkat apa itu front-end developer. Nah, selanjutnya apa saja sih yang dikerjakan oleh front-end developer sendiri? Yang pertama itu seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu membuat halaman website ataupun aplikasi itu terlihat cantik, interaktif dan responsif. Nah, jadi kita tahu kan banyak sekali device-device di dunia ini. Beberapa di antaranya itu kayak device desktop ataupun laptop yang teman-teman mungkin pakai sekarang, dan juga device mobile kayak Android dan iOS atau iPhone gitu. Iya, jadi salah satu tugasnya front itu memastikan tampilan website itu bisa berjalan atau bisa terlihat bagus di berbagai macam device. Kayak bagaimana mengatur tampilan di device Android, bagaimana tampilannya bisa kompatibel dengan iOS dan juga desktop. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dengan tim untuk membuat situs web yang menyenangkan digunakan. Mmm, untuk saat, front sendiri itu sebenarnya tidak bekerja sendiri ya. Nah, jadi beberapa contohnya seperti saya di Pintu, itu terdiri dari beberapa tim. Ada namanya back-end, ada namanya UI UX designer, ada namanya project manager, ada namanya engineering manager. Nah, jadi tim front-end itu bekerja juga dengan tim-tim lainnya, bekerja sama untuk membuat tampilan website itu menarik dan juga menyenangkan digunakan untuk di user, dan juga bisa bisa running di beberapa device-device tadi. Yang ketiga itu menerjemahkan desain ke dalam kode. Seperti yang saya bilang tadi, tim front-end kita sebagai front-end kan bekerja dengan beberapa tim ya, salah satunya itu UI UX designer. Jadi dari tim UI UX designer, mereka setelah menyediakan desain, nah itu tugas kita tuh dari front end untuk menerjemahkan dari desain itu ke dalam kode, sehingga kode-kode yang sudah kita buat tadi bisa ditampilkan di browser seperti itu. Iya, ibaratnya kayak UI UX designer itu kayak arsiteknya, mereka yang menggambar rumah gitu. Nah, kita nih yang front end sebagai tukangnya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang anak-anak muda ya, mungkin sering 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 dengar yang namanya coding coding guys. Yes. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tim UI UX itu ibaratnya kayak arsiteknya, ya kita tim front end-nya yang ngoding ya ibaratnya kayak tukangnya gitu ya. Seperti itulah. Yang selanjutnya itu adalah mengoptimalkan kinerja website. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kayak banyak sekali device-device yang di dunia ini, seperti tadi ada device desktop maupun mobile. Nah, jadi tugas front end itu untuk memastikan kinerja website itu optimal, dan juga websitenya itu terasa ringan, walaupun dengan berjuta-juta user gitu kan. Mungkin teman-teman kayak misalnya YouTube atau Facebook gitu kan. YouTube kan usernya banyak ya, hampir seluruh dunia malah. Dengan jumlah usernya itu bisa jutaan gitu. Nah, dari tim front end itu bagaimana caranya tampilan di front end itu bisa ringan gitu, walaupun dikunjungi dengan berjuta-juta user bersamaan gitu.
bagaimana tim frontend itu memastikan tidak ada tampilan yang rusak ketika user itu mengunjungi website kita, seperti itu. Dan yang terakhir yang paling penting itu ada problem solve. Jadi tidak hanya tim lain seperti backend ataupun ya mungkin dari tim cyber ataupun tim data yang melakukan problem solving. Nah, tim frontend juga sebenarnya melakukan problem solving juga. Jadi ya mungkin teman-teman pernah melihat website yang nampilin 3 dimensi gitu kan. Tampilan website yang isi websitenya itu ada tampilan 3 dimensi gitu. Nah, dari sebagai frontend bagaimana caranya kita breakdown masalah itu, masalah untuk menampilkan 3D, tampilan 3D tadi itu ke dalam website. Nah, disinilah tampilan kemampuan problem solving dari frontend itu diuji gitu. Nah, dan ini semakin sering kita latihan membuat website, semakin sering kita coding, akan semakin terasa juga kemampuan problem solving kita. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke career opportunity. Jadi bagaimana sih karir front-end developer itu khususnya di Indonesia sendiri? Iya, ini saya coba tampilkan screenshot yang saya sudah cari-cari ya. Jadi di LinkedIn sendiri, kalau misalnya kita cari dengan keyword front-end, di sini akan menampilkan 700, hampir 800 result ya untuk posisi front-end sendiri. Dan untuk React sendiri itu ya kurang lebih ada 600 sampai 700 pencarian gitu, 700 result. Nah, dari sini kita bisa lihat jadi peluang front-end itu dan juga React itu besar sekali di Indonesia ya. Bahkan masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang masih front-end juga. Misal kayak di perusahaan tempat sekarang saya bekerja itu di Pintu juga masih cari front end, dan juga di Tokopedia kalau saya tidak salah sempat buka front end juga, bahkan di TikTok juga ada role front end-nya kayak gitu. Jadi peluang kerjanya itu besar sekali. Dan juga untuk masalah gajinya ya kalau masalah gajinya ini tidak perlu diragukan lagi ya. Pokoknya di atas UMR lah. Dan ini saya cari di salah satu job portal di Indonesia. Jadi saya itu memfilter dengan pengalaman 1 tahun. Nah, bisa teman-teman lihat dengan pengalaman 1 tahun saja itu bisa menghasilkan mulai dari 9 juta sampai 30 juta rupiah per bulan. Kayak gitu. Jadi memang peluangnya cukup besar dan juga gajinya di atas UMR ya rata-rata. Seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya internship front-end itu bahkan bisa mencapai UMR gitu. Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Maaf. Ya seperti itu. Kalau karir di React dan juga frontend. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sekarang yang masih cari role frontend dan juga stacknya React. Seperti itu. Ya saking banyaknya sampai bingung ya mau pilihnya kayak gimana. Nah, lanjut ke materi utamanya tentang React.js. Apa sih React.js dan kenapa kita harus pakai React.js? Dari berbagai macam framework, seperti mungkin teman-teman sudah pernah dengar Vue.js, ataupun ada namanya Alpine, ada namanya Quick.js, dan sebagainya. Kenapa sih kita harus pakai React, dan apa itu React sendiri? Jadi, React itu adalah JavaScript library untuk membuat user interface yang interaktif. Jadi maksud user interface itu adalah elemen pada layar atau browser yang dapat berinteraksi dengan user dan kita sendiri gitu. Jadi JavaScript ini menyediakan library untuk membuat UI user interface seperti itu. Kemudian React dibuat tahun 2013 oleh Facebook yang sebenarnya pada awalnya itu kalau saya tidak salah ingat itu dibuat karena kebutuhan internal tools mereka yaitu untuk keperluan
manajemen iklan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan React untuk mempermudah pekerjaan dari tim developernya dari Facebook, seperti itu. Disebut React karena fitur utamanya yaitu reaktif. Jadi artinya React ini mempunyai kemampuan yang beraksi secara instan, hampir instan gitu, secara dinamis ketika ada interaksi ataupun perubahan data. Nah, mungkin contohnya seperti di animasi di sampingnya, ketika kita menekan tombol increase untuk menambah angka, kemudian decrease untuk menambah angka, dan React ini berinteraksi secara cepat gitu ya, untuk menampilkan atau memproses perintah yang sudah kita buat, seperti itu. Ya seperti itu React.js sendiri penjelasannya, dan juga mungkin sedikit historinya, sejarahnya. Ya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus kita pilih React? Padahal banyak framework lain seperti Vue.js, ataupun mungkin juga bisa pakai Laravel untuk frontend-nya juga mungkin bisa. Jadi kenapa harus React? Yang pertama, React itu cukup populer ya, digunakan secara luas. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya cari pekerjaan di job portal manapun, kalau misalnya teman-teman cari keyword frontend, pasti ada minimal salah satunya menggunakan React gitu. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar sekarang pun rata-rata menggunakan React dalam mendevelop aplikasinya. Kayak misalnya di TikTok sendiri pun aplikasi websitenya itu pun menggunakan React dengan Next.js gitu. Perbedaannya Next.js sama React nanti mungkin di terakhir ya kita coba bahas di session tanya jawab. Kemudian React ini memiliki konsep yaitu komponen dan reusabilitas. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ngoding HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Kalau misalnya membuat halaman, misalnya halaman home.html, kemudian halaman misalnya about.html. Nah, misalnya di halaman itu terdiri dari header, kemudian komponen, dan header, konten, dan juga footernya. Nah, ketika mungkin teman-teman ngoding header-nya misalnya, ngoding header-nya di halaman home.html, kemudian teman-teman mau juga nih tampilin header-nya di halaman about.html. Nah, otomatis teman-teman itu mengcopy semua codingan header-nya di home.html, kemudian dipastekan lagi di halaman about.html. Dan itu sangat sangat lama ya, dan juga kalau saya bilang cukup painful sekali untuk melakukan itu secara berulang-ulang. Dan ini baru 2 halaman. Kalau misalnya bagaimana suatu saat kita mempunyai 10 halaman, 100 halaman, kita akan menulis kode yang berulang-ulang secara terus-menerus, menulis kode yang sama secara berulang-ulang terus-menerus di halaman yang berbeda, dan itu sangat memakan waktu yang banyak sekali. Belum lagi kalau misalnya kontennya itu secara dinamis, ya otomatis kita harus ngoding itu secara berulang-ulang, dan juga cukup ribet ya, seperti itu. Dan juga selanjutnya dari developer experience. Jadi pengalaman kita selama ngoding itu sangat bagus di React, dengan berbagai macam tools, dan juga mungkin extension ataupun helper dari kode editor yang kita pakai gitu kan. Banyak sekali fungsi-fungsi yang tools-tools yang bisa membantu kita untuk mendevelop React itu sendiri. Dan juga selanjutnya yaitu fast development. Jadi kalau kita menggunakan React itu, kita bisa mendevelop suatu website ataupun aplikasi itu dengan sangat cepat. Bahkan kalau misalnya sudah ekspor gitu ya, mungkin membuat aplikasi beberapa halaman itu cukup bisa misalnya kalau misalnya kita membuat aplikasi portfolio dengan kurang lebih ya 5 halaman gitu, ya mungkin bisa dilakukan dalam sehari gitu dengan menggunakan React. Dan itu sudah bisa jadi sudah termasuk dengan datanya ya, dengan data dynamisnya gitu, dengan animasinya malah kalau misalnya kita sudah berpengalaman dengan React itu sendiri.
Plus bonus teman-teman kalau misalnya mempelajari React, teman-teman juga harusnya sudah bisa melakukan pengembangan aplikasi mobile Android dan iOS. Seperti yang dilakukan di Pintu itu sendiri, Pintu kan sudah menggunakan React Native ya untuk aplikasi mobile-nya. Jadi kita cukup mempelajari React dan React Native, kita sudah bisa mendevelop atau mengembangkan aplikasi Android dan iOS secara sekaligus dalam satu code base yang sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai Kotlin dan juga Java di Android dan juga Swift ataupun Objective-C di iOS, itu kan butuh waktu yang lama ya. Dan juga kalau misalnya dari sisi budget perusahaan itu cukup mahal gitu, karena dari perusahaan itu harus meng-hire dua programmer yang berbeda gitu. Karena bahasa pemrograman yang dipakai di Android dan juga iPhone, iOS itu berbeda. Nah, beda dengan React Native, kita cuman menulis kode dengan satu base kode yang sama, kita sudah bisa membuat aplikasi iOS dan Android. Ya, ibaratnya React Native itu saingannya Flutter lah, seperti itu. Dan juga yang terakhir, poin yang cukup penting juga, React itu mempunyai komunitas yang besar dan juga aktif. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya teman-teman cari ibaratnya plugin ataupun library tambahan, seperti misalnya library untuk mengelola animasi, library untuk mengelola form, library untuk UI ataupun styling. Nah, komunitas React ini sudah menyediakan banyak sekali plugin yang siap kita gunakan dan siap kita pakai di aplikasi kita. Seperti itu. Ya, sudah cukup panjang ya. By the way, kalau misalnya ada yang saya kecepatan, boleh di ini ya, di chat aja. Ya, banyak yang coret-coret, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin kita bisa lihat sedikit ya. Terus lihat sedikit yang saya maksud tadi di poin terakhir itu komunitas yang sangat besar dan aktif. Kita bisa lihat sumbernya secara langsung. Ya, kita bisa lihat, saya perbesar ya. Kita bisa lihat sumber-sumber ibaratnya kayak plugin ataupun tools untuk React itu sendiri dibuat oleh komunitas React. Kayak di sini banyak sekali ya, kayak ada development tools-nya, kayak framework-nya ada kayak Next.js, Remix, GSB, dan juga ada komponen library-nya kayak Material UI. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah pakai Material UI, ada Bootstrap, React Bootstrap khusus React, dan yang paling populer itu ada namanya Tailwind CSS. Kemudian ada lagi kayak untuk state management kayak Redux, Justin, dan segala macamnya. Ada banyak sekali ya plugin-pluginnya seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat sendiri, saya coba cantuminnya di komentar sebentar. Everyone. So, ya lanjut. Ya ini yang saya bilang tadi di poin populer. Di sini saya sudah sertakan sumbernya di dalam survei pada tahun 2002 oleh State of JS. Di sini saya coba filter dengan bagian penggunaan ataupun usage. Nah, kita bisa lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2002 dan bahkan sekarang React itu masih paling sering digunakan di seluruh dunia. Bahkan dengan munculnya framework frontend baru, library frontend baru, nah, React itu masih tetap bertahan gitu di tengah gempuran berbagai macam library yang baru gitu. Seperti itu dari tahun 2016 sampai 2022 bahkan sampai sekarang itu masih sering dipakai ya. Kemudian ini survei yang barusan dikeluarkan oleh Stack Overflow, barusan kemarin dikeluarin oleh mereka. Di sini saya coba filter
bagian web framework dan teknologinya, di mana React itu masih urutan pertama untuk frontend ya. Framework frontend masih urutan pertama, kalah jauh dengan Angular dan juga Vue.js. Nah, buat teman-teman yang bertanya Node.js, jQuery, Node.js ini ibaratnya kayak dia bisa running JavaScript, core JavaScript di back end gitu. Jadi React sendiri itu bergantung dengan Node.js gitu. Ibaratnya kalau di Java, Node.js itu kayak JVM-nya gitu, Java Virtual Runtime-nya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan React dan juga Angular itu sangat jauh ya bedanya untuk framework khusus frontend sendiri. Seperti itu. Dan memang React ini sangat populer ya di dunia. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, kalau misalnya teman-teman semoga kelihatan ya. Teman-teman kalau misalnya punya website, misalnya myweb/home dan juga myweb/about, di mana kedua halaman ini itu mempunyai komponen yang hampir sama. Kayak di sini kita bisa lihat ada header-nya, bagian header. Di sini juga ada header-nya dan juga ada footer-nya. Nah, di sebelah juga ada footer-nya dan ada kontennya seperti itu. Nah, cukup 2 halaman aja, kita tuh melakukan codingan yang berulang-ulang gitu. Kayak header kita copy terus kemudian taruh di sini. Kemudian footer kita coding di sini, kemudian taruh di sini lagi. Dan itu kalau misalnya kita punya banyak halaman dan itu kita kita coding berulang-ulang seperti ini itu tidak bagus ya. Tidak bagus untuk performa juga dan juga memakan waktu yang sangat lama juga. Dan bagaimana cara kita menghandle data yang dinamis gitu. Kayak misalnya di home misalnya kita harus meng-highlight yang ini misalnya. Kemudian di halaman about kita harus meng-highlight yang ini dan yang lainnya. Nah, itu kita pusing sendiri aturnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebelum React. Nah, kalau di React sendiri kita itu cukup mendefinisikan komponen-komponen. Jadi kita perlu buat komponen header, kita buat komponen footer, dan juga kita membuat komponen konten gitu. Contohnya konten gitu ya. Dan juga konten di sini menerima yang namanya parameter gitu. Parameter yang kemudian parameter ini nanti kita akan tampilkan di dalam konten seperti itu, namanya konten. Nah, nama konten di sini tuh prosedur konten. Ini tuh bisa terserah teman-teman yang mau penamaannya apa. Asal ketika ini dipanggil, kemudian value-nya kita akan kita akan mempassing value dengan key yang sama seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah punya halaman home, about, dan portfolio. Nah, kita bisa lihat kita cukup mendeklar membuat komponen header, komponen konten, dan juga komponen footer. Kita bisa menggunakannya di berbagai macam halaman tanpa harus coding ulang. Kita perlu import komponennya aja gitu. Kayak header, semuanya sama. Kemudian footer, semuanya sama. Dan juga konten semuanya sama. Nah, bedanya di tiap halaman itu konten ini memiliki value yang berbeda-beda gitu ya. Nah, inilah yang disebut prop ataupun properti gitu. Jadi terserah kita mau isiin apa, itulah yang akan ditampilkan di halaman website kita seperti itu. Nah, asal selama value key yang ini, konten yang ini itu sama dengan yang di sini. Jadi misal di sini kita tulis judul misalnya. Nah, maka di sini juga harus kita tulis judul gitu. Nah, gitu. Nanti kita coba demonya di akhir sesi. Lanjut, use case selanjutnya yaitu ini adalah sebelum React, kita ada
aplikasi sederhana, tampilan website sederhana menggunakan HTML. Nah, kita bisa lihat kita harus menulis kode JavaScript dengan kita harus ambil komponennya dulu, kita ambil elemen counter berdasarkan ID, kita harus mengambil elemen berdasarkan ID dari increase button ataupun decrease button seperti itu. Kemudian kita melakukan fungsi untuk menambah angka dan juga mengurangi angka. Yang kita bisa lihat baris codingannya itu cukup panjang ya untuk fungsi sederhana seperti ini. Nah, dengan React kita bisa menyederhanakan fungsi tadi dengan membuat satu komponen, misal komponen kita itu nomor kantor. Nah, di sini dari potongan kode ini kita bisa lihat sama-sama di baris ini itu ada namanya fungsi useState hooks, yang dimana useState ini adalah bertujuan untuk menyimpan state ataupun value yang kemudian akan digunakan dan juga dimanipulasi di dalam aplikasinya. Dan useState ini mengembalikan dua variabel, yaitu counter. Di sini yang pertama itu saya kasih nama counter sebagai getternya dan juga set counter sebagai setternya. Jadi counter di sini adalah sebagai value-nya dan set counter di sini adalah sebagai pengubah value-nya. Jadi kita mau mengubah value-nya itu lewat set counter di sini gitu. Kemudian sini ada fungsi increase counter, di mana fungsi ini akan men-trigger set counter untuk merubah ke counternya sendiri itu. Begitupun dengan decrease counternya. Kemudian ngomong-ngomong untuk mendeklarasikan komponen react.js itu kita cukup menggunakan fungsi di JavaScript biasa ya, yang dimana penamaannya itu kita harus menggunakan huruf kapital gitu di awal. Kalau tidak salah namanya camel case seperti itu. Dan juga di dalam bagian return-nya kita cukup seperti menulis codingan HTML. Tapi pada dasarnya ini bukan HTML. Jadi di JavaScript itu di React itu kita menggunakan JSX. Jadi kita menulis JavaScript, tapi sintaksnya sintaks HTML seperti itu. Nah, sama seperti codingan sebelumnya. Di sini ada div h1, kemudian ada tag P untuk menyimpan value counternya. Nah, ada kurung kerawal di sini, yaitu di sini kurung kerawalnya bertujuan untuk menyimpan variabel JavaScript. Jadi kalau misalnya ada variabel dinamis JavaScript, kita menyimpannya pakai kurung kerawal seperti ini. Kemudian ada button dengan kita bisa menggunakan properti button itu yaitu properti onClick untuk men-trigger fungsi yang sudah kita buat seperti increase ataupun decrease counter. Seperti itu. Ya mungkin nanti kita lihat di akhir sesi kita codingan bareng gitu ya. Oke, selanjutnya roadmap. Apa saja sih yang harus kita pelajari di React itu sendiri, di frontend kemudian ke React itu. Jadi sebelum belajar React ada baiknya kita mempelajari dasar-dasarnya yaitu HTML dan CSS. Ini paling basic dan sebenarnya jangan dilewati ya HTML CSS ini. Maka misalnya kuliah di IT, di computer science ataupun mungkin di SMA di SMA IT gitu ya. Ini sudah diajarin HTML CSS. Nah, itu harus dipelajarin baik-baik. Kemudian ada fundamental JavaScript itu sendiri. Jadi bisa mempelajari basic JavaScript kayak misalnya deklarasi variabel, penulisan fungsi, ataupun bagaimana membuat program sederhana lah di JavaScript itu. Kemudian ada namanya DOM ini dokumen objek model kalau saya tidak salah ya. Jadi kita harus mempelajari DOM itu sendiri, apa itu DOM, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara memanipulasi codingan HTML dan CSS itu menggunakan JavaScript. Nah itu DOM.
Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa mempelajari JavaScript, modern JavaScript nih, yaitu ES6. Jadi JavaScript yang lama dan JavaScript ES6 itu beda ya sintaksnya, dan juga lebih modern lah. Yang lebih sering dipakai sekarang itu ES6 gitu. Nah, di JavaScript ES6 kita tuh bagaimana kita pelajari variabel, penulisan variabel modern kayak seperti apa bedanya let dan cons, kemudian sintaks dari function dan array function, kemudian array, dan juga fungsi untuk memanipulasi array itu kayak seperti apa gitu. Kemudian ada namanya destructuring, kemudian ada namanya ES modules, import dan juga export syntax, dan juga ada namanya yang paling penting itu promise. Jadi di JavaScript sendiri itu ada yang namanya promise untuk digunakan untuk seperti men-fetching data dari API dan semacamnya. Kemudian yang paling sering banyak dilewati itu untuk mempelajari kayak frontend ataupun backend juga banyak yang dilewati itu Git. Nah, jadi Git itu apa? Jadi ibaratnya mungkin teman-teman ada yang lagi membuat skripsi, ada yang lagi mau membuat skripsi gitu kan. Mungkin teman-teman pernah menyimpan skripsinya dengan nama revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan selanjutnya revisi sampai mampus misalnya kayak gitu ya. Nah, dengan Git ini kita hanya perlu ibaratnya kita hanya perlu satu file skripsi. Nah, kita bisa buat tuh versi-versinya di Git ini sendiri gitu. Nah, daripada kita membuat file yang banyak gitu kan. Dan kalau misalnya kita membuat kayak revisi 1, revisi 2, revisi 3 di 3 file misalnya. Nah, kita tuh bingung tuh apa ya, change log-nya ataupun apa yang kita sudah apa saja perubahan yang sudah kita lakukan dari revisi sebelumnya ke sekarang. Nah, dengan Git ini kita itu bisa mengetahui apa sih perubahan yang sudah kita buat dari tulisan saya sebelumnya ataupun dari codingan saya sebelumnya, ataupun bisa dari revisi saya sebelumnya ke sekarang, apa saja yang sudah berubah dan apa yang harus diimprove seperti itu. Dan juga selanjutnya ada CLI atau command line interface. Kayak mungkin di Windows itu ada namanya terminal gitu kan. Nah, teman-teman juga harus pelajari terminalnya seperti itu. Bagaimana mengoperasikan terminal, misalnya change directory, membuat file lewat terminal, menghapus file lewat terminal, ya seperti itulah basic-basic command line. Dan juga ada namanya package manager, yaitu Node.js dan npm. Jadi kalau di PHP itu kalau tidak salah namanya apa ya? Saya lupa namanya apa. Jelas di Laravel juga ada package manajernya juga ya untuk menginstal third party library. Nah, itu menggunakan npm dan Node.js untuk di JavaScript. Iya, seperti itu. Oke, mungkin karena sudah lama, jadi kita lanjut ke terakhir yaitu kita ngoding bareng. Mungkin part yang akan ditunggu-tunggu ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kita sekarang coba ngoding bareng. Saya akan taruh linknya. Ya. Mungkin tunggu beberapa menit dulu sambil teman-teman membuka linknya, memberi kesempatan membuka linknya. Kita bisa ngoding bareng-bareng. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman kalau misalnya mau buat akun di Codesandbox bisa dibuat akunnya dulu kalau misalnya dengan ikut kode ngoding bareng seperti itu. Nah, mungkin tunggu sekitar 5 menitan ya untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk ngoding bareng. Ya, sambil nunggu teman-teman menyiapin ngodingannya, mungkin saya coba jawab pertanyaan sedikit-sedikit ya. Bentar, saya coba cari. Halo Kak Ian. Ya.
Mungkin selagi nunggu boleh kita break dulu. Ya boleh. Nanti mungkin sesi tanya jawabnya kita mulai jam 20.45 begitu Kak Lian. Oh boleh ya. Siap, sambil sesi coding tipis-tipis ya Kak nanti ya. Oke. Siap. Oke. Mungkin bisa aku izin share screen sebentar Kak Lian. Boleh silakan ya. Kita intermezzo sedikit. Siap. Oke, teman-teman tadi ya, kita udah mendengarkan sekitar 45 menit nih paparan dari Kak Ian ya. Wah, menarik banget ya, dari basic banget gitu ya, ngajarin tentang React.js, terus peluang karirnya kayak gitu. Mantep banget lah kayak gitu. Tapi aku tadi juga nemuin ya, hal yang menarik di kolom komentar ya. Banyak banget nih diskusi di kolom komentar ya, ada yang saling membantu menjawab kayak gitu ya. Nanti kini Kak Rian juga lagi memantau nih pergerakan kolom komentar kayak gitu ya. Ada yang tanya Indonesia Argentina please ya, itu ada. Ya udahlah ya, nanti bola bisa diupdate nanti kayak gitu. Nah, tapi tadi juga ada yang menarik gitu ya teman-teman. Ada yang tanya harus belajar dari dasar atau enggak, terus gimana sih kalau mau belajar front end developer kayak gitu. Nah, ini ada sedikit informasi ya dari tim expert kayak gitu. Nah, buat teman-teman gitu ya yang nanti udah tertarik nih buat belajar React.js, cuma masih bingung nih belajarnya dari mana gitu ya. Jadi di expert.id kita mempunyai sebuah bootcamp gitu ya, Expert Bootcamp, Intensive Bootcamp React.js for Front-End Development kayak gitu. Jadi kita mengadakan React.js ini udah batch 12 teman-teman. Jadi setiap bulan gitu ya teman-teman akan ada 8 sesi kalau mengikuti bootcamp ini. Setiap minggu ada 2 kali sesi kayak gitu. Jadi Senin dan Kamis setiap 7:30 sampai 9:30. Jadi karena jamnya malam gitu ya teman-teman, teman-teman nggak akan mengganggu waktu kuliahnya atau waktu kerjanya. Nah untuk batch yang ini kita akan mulai di tanggal 10 Juli 2023. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi akan ada 8 sesi intensif gitu ya untuk belajar front end development bareng sama expert. Kayak gitu. Jadi fasilitasnya apa tadi ya? Program intensif dengan 8 kali sesi, ada sertifikat digitalnya dari expert, kemudian akses lifetime ke materi dan rekaman kelas. Jadi buat teman-teman gitu ya mengikuti kelas dari expert ini, tenang aja gitu ya. Teman-teman juga akan dapat rekamannya gitu, juga materinya. Jadi teman-teman yang sewaktu-waktu pengen ngulang lagi materinya atau ketinggalan kelasnya, bisa banget langsung nonton materi dan rekaman kelasnya kayak gitu. Lifetime kayak gitu. Setelah itu juga ada grup mentoring dan networking. Jadi teman-teman karena sudah join gitu ya, teman-teman akan langsung bersama rekan-rekan yang pengen belajar front end developer, tapi nggak cuma itu, juga langsung bersama dengan mentor-mentornya. Jadi kalau teman-teman ada case gitu ya, bahkan salah satu alumni kita tuh ada yang skripsi gitu ya, terus tanya-tanya sama mentornya, itu boleh banget. Jadi karena ada grup mentoring dan networking. Setelah itu ada professional branding. Nah, tadi juga disampaikan ya buat teman-teman yang memang mau cari kerjaan atau mau switch karir kayak gitu ya, professional branding ini penting banget. Nah, salah satunya tadi dengan mengikuti bootcamp kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kenalan sama banyak orang, bisa meluaskan networking kayak gitu ya. Siapa tahu nih dilirik sama perusahaan yang teman-teman impikan. Kemudian bootcamp expert ini keren kenapa? Karena project based learning. Apa itu project based learning? Jadi teman-teman itu nggak cuma belajar teorinya, tapi juga langsung praktek beneran gitu ya. Praktek beneran membuat website kayak gitu. Jadi portofolionya nanti itu berupa project kayak gitu. Website toko online. Nanti aku juga tampilin gitu ya, kira-kira tampilannya seperti apa. Kemudian beginner friendly materials. Nah, jadi materi dari expert ini gitu ya, bootcamp ini itu tuh dari nol teman-teman. Dari dasar sampai teman-teman nanti mahir gitu ya untuk menguasai React.js. Jadi tenang aja buat teman-teman yang belum punya pengalaman front end developer gitu ya, kalau ikut materi dari expert ini beginner friendly. Nah, terus harganya berapa, Mas? Kayak gitu. Kalau ikut intensif bootcamp yang 8 kali sesi selama 1 bulan, harganya murah banget, 499.000 aja. Teman-teman sudah dapat semua fasilitas itu. Tapi karena teman-teman mengikuti webinar pada malam hari ini, nanti ada diskon spesial. Tapi nanti ya, nanti aku spill diskonnya nanti kayak gitu. Nah,
bootcamp ini cocok buat siapa sih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah front end developer tapi pengen mengasah skillnya, web developer, UI UX designer, tadi ada banyak perdebatan ya. Sebetulnya UI UX designer sama front end developer tuh bedanya apa gitu ya. Nah, buat teman-teman UI UX designer yang pengen belajar front end juga bisa banget. Full stack developer, mobile app developer, freelancer, fresh graduate, mahasiswa dan lain-lain ini cocok juga nih buat teman-teman yang mau mempelajari tentang front end developer. Nah, belajarnya sama siapa kayak gitu ya. Jadi kalau tadi kan pembicara webinar kita yang super keren Kak Ian gitu ya. Nah, ini kita juga punya mentor expert di bootcamp. Kita akan belajar dari Kak Arde Armiatna Yusfantri. Beliau ini front end developer di Link Aja kayak gitu ya. Salah satu fintech ya yang ada di Indonesia kayak gitu. Kemudian mentor kedua itu ada Kak Ardi Widianto Saputra, front end engineer at Bluebird Group. Wah, jadi dari dua company yang oke banget gitu ya, teman-teman akan belajar nggak cuma teorinya aja, tapi bahkan best practice yang beliau-beliau punya gitu ya di perusahaan-perusahaan mereka kayak gitu. Kemudian berikut kurikulum bootcamp-nya. Jadi teman-teman akan ada 8 sesi, sudah terjadwalkan. Nanti pembagiannya ada 4 materi oleh Kak Ardi dan 4 materi oleh Kak Adi. Materi yang pertama Introduction to React.js. Jadi nanti mulai dari basic banget, kemudian Introduction to JSX gitu ya. Mohon maaf ini aku juga karena bukan developer gitu ya. Jadi nggak tahu JSX apa gitu ya. Terus materi yang ketiga Mastering Components in React.js. Setelah itu yang keempat State and Props in React.js. Setelah itu CRUD ya, ini bacanya gimana ya teman-teman ya? Truth gitu ya. Dan RESTful API kayak gitu yang kelima. Kemudian hari yang keenam Navigation with React Router. Terus yang ketujuh Introduction to State Management with Redux. Setelah itu yang kedelapan Deployment. Apa ini deployment? Karena sekali lagi bootcamp kita tuh project based learning. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilan yang akan kita buat gitu ya. Jangan lihat Laravelnya, tapi tampilannya aja gitu ya. Nah, kita akan buat tampilan yang seperti ini kayak gitu. Nah, testimoni gitu ya, ini dari batch sebelumnya gitu ya. Ada Kak Muhammad Irsyad gitu ya. Sesi live coding, materi yang padat dan mentor yang ahli sangat membantu untuk teman seperti saya yang mau belajar React.js. Jadi teman-teman, sesinya itu live kayak gitu, bukan lihat rekaman. Teman-teman bakal 8 kali sesi intensif live, tapi dapat rekamannya juga kayak gitu. Kemudian testimoni berikutnya dari Kak Ganang Bayu Aji. Dengan harga yang terjangkau, ternyata bootcamp-nya jauh melebihi ekspektasi. Istimewa. Mentornya friendly sekali, asik cara pembelajarannya. Ya tadi ya, karena mentornya juga masih muda gitu ya. Tapi pakar di front end developer, juga punya best practice gitu ya. Jadi sangat friendly juga ahli. Dan harganya itu murah banget gitu ya. Apalagi nanti ada diskon ya teman-teman. Nanti aku spill deh. Terus Kak Lutfi Ubaidillah sangat recommended apalagi materinya on point banget gitu ya. Ini dari Kak Lutfi. Kemudian Kak Ales nah, wajib banget ambil bootcamp di sini. Materi mudah dipahami, mentornya juga asik. Ya, kayak gitu. Testimoni dari bootcamp front end developer sebelumnya React.js ya. Kayak gitu. Nah, terus ini sudah ada 2.389 peserta expert gitu ya yang telah berkomitmen dalam bootcamp sampai Mei 2023. Jadi teman-teman jangan ketinggalan gitu ya buat jadi bagian dari orang-orang yang belajar bareng sama expert, yang upgrade skill sama expert. Nah, ini sedikit ya teman-teman buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih belajar React.js bareng sama expert gitu ya. Ada video dikit nih. Ini saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar React.js agar semuanya bisa memahami React dari nol seperti itu teman-teman. Nah, kan kenapa kita harus belajar React dan kenapa React ini ada seperti itu. Tapi saya coba error mas. Oh ya? Iya. Ya. Nah kan string cuman dia manggilnya si variabel sih mas. Nah itu gimana? Di dalam string kayak kutip gitu. Oh, oke. Tapi kalau kurang lebih sama dengan ya tetap sama itu doang. Ya kayak biasanya yang bedakan cuma sama dengan sama tidak sama dengan. Ini ada 3 karakter.
Nah, itu teman-teman. Jadi tadi trailer bootcamp React.js kayak gitu ya. Jadi itu kurang lebih kayak gitu pembelajaran serunya belajar React.js sebagai front end developer di Expert. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan kayak gitu. Nah, ini spilannya tadi ya. Ada khusus diskon ya. Rp200.000 untuk 8 peserta webinar malam ini kayak gitu. Jadi tadi kan harganya 499.000 nih teman-teman. Tapi khusus 8 peserta webinar malam ini gitu ya. Jadi agak award sedikit gitu ya. Itu ada diskon 200.000. Caranya gimana? Dengan chat React.js ke CRM Expert atau admin WA Group gitu ya. 0896 0330 0675 kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget ya kalau tertarik buat belajar bareng Expert, langsung nih cuma 8 aja, khusus peserta webinar malam ini dan khusus pendaftar malam ini dapat diskon 200.000. Jadi tadi ya dari 499 dikurangi 200.000. Jadi biaya investasinya hanya 299.000 aja. Jangan sampai ketinggalan. Tapi tunggu dulu gitu ya. Ada scholarship gitu ya. Karena tadi banyak mahasiswa gitu ya. Ada scholarship tambahan gitu ya. Khusus 3 mahasiswa webinar malam ini, diskonnya nggak cuma 200.000, tapi plus 50.000. Jadi ini scholarship beasiswa dari Expert. Caranya gampang, dengan chat mahasiswa React.js plus kirim KTM yang masih berlaku ke CRM Expert atau admin WA Group. Jadi yang tadi harganya 499.000 dapat diskon 200.000 plus 50.000, jadi harganya cuma 249.000. Jadi gitu ya teman-teman, itu untuk promo yang tertarik nih belajar front end developer bareng Expert menggunakan React.js. Yuk ditunggu ya buat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang nggak kedapetan promonya karena agak war sedikit gitu ya teman-teman. Khusus 8 peserta saja dan untuk mahasiswanya khusus 3 orang saja kayak gitu. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab lagi. Kita kembalikan ke Mas Ian. Silakan Kak Ian. Atau langsung live coding. Ya, mungkin sambil live coding sambil saya cari pertanyaannya ya. Tadi juga ada beberapa saya jawab di kolom komentar langsung, seperti kalau mau ikut bootcamp-nya apakah harus lancar HTML, CSS, dan JS terlebih dahulu? Ya, harusnya diajari dari awal ya, dari Advert sendiri. Jadi mungkin tapi lebih baik mengerti apa itu HTML, CSS dulu lah, seperti itu. Tapi pasti diajarin dari awalnya, seperti itu. Kemudian ya banyak lah. Sebentar saya coba filter lagi. Saking banyaknya pertanyaannya. Oke, mungkin sambil banyak pertanyaan nanti mungkin boleh connect LinkedIn-nya Mas Ian juga ya. boleh. Saya Nah, coba. itu. Jadi teman-teman, Mas Ian ini udah open nih buat berjejaring. Jadi kalau nanti mau tanya-tanya boleh ya, gitu ya Mas. Siapa tahu jadi rezeki lain gitu ya Mas ya. Ya, saya coba copy. Siap Mas. Nah, Langsung tuh. ditunjukin nih. Aduh nggak apa-apa Mas. Lalu Mas. Aman. Aman. Indonesia Argentina pokoknya. Waduh. Al in Argentina. Tuh, pilannya tuh, Nah, in Argentina. Beradab itu apa itu Kak? Apa itu beradabnya? ada yang bertanya, apakah jika bisa frontend maka akan mudah beradaptasi dengan jika pindah ke backend? Ya, bisa saja. Jadi kalau misalnya sudah pelajari JavaScript, sudah mahir JavaScript, kita bisa ngoding di backend dengan menggunakan Node.js dan juga Express.js. Seperti itu. Oke, mungkin kita coba ngoding bareng ya. Layar saya udah cukup jelas ya harusnya. Jelas Mas. Oke, di sini saya ada codingan React. Saya sudah setup basic-basicnya seperti ada CSS-nya dan juga setup basic lah. Jadi mungkin bisa di-ignore CSS dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau iseng-iseng mengubah tampilannya kayak warnanya misalnya mau diganti jadi red, ya kayak gitu, dan di save, itu harusnya terserah teman-teman yang mau diapain.
Nah, seperti itu. So, jadi di sini mungkin kita akan membuat namanya to-do list. Jadi di sini aplikasinya kita bisa menambahkan kegiatan kita. Di sini mungkin belum ada functionality-nya ya. Cuman ketika ditambahkan harusnya kalau misalnya kita mungkin tulis coding misalnya kan, coding bisa kita tambah harusnya muncul ya bertambah seperti itu. Jadi untuk codingannya di sini ada div, kemudian ada list-nya seperti itu ya. Kalau di HTML ada UI, ada UL sama LI. Kemudian dalamnya ada masing-masing itemnya. Jadi kalau misalnya kita nanti bangun gitu kan, misalnya bangun pagi. Nah, di sini sudah terganti gitu. Di sini bangun pagi seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kita akan membuat aplikasinya secara dinamis, di mana kita bisa menambah kegiatan kita dan juga menghapusnya. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita akan membuat tempat kita menaruh datanya, data dari ini, bangun pagi, mandi dan makan. Jadi kita bisa menggunakan namanya use-state hooks, salah satu fitur dari React. Jadi sintaksnya seperti ini. Misalnya namanya kegiatan, set kegiatan. Ini nih. Kegiatan dengan use-state. Nah, jangan lupa use-state ini kita import ya dari React. Ya, sintaksnya itu seperti ini. Kita import use-state dari React. Nah, di mana kegiatan ini adalah getternya, variabelnya, dan juga set kegiatan ini adalah setternya, di mana kita akan mengubah kegiatan. Nah, di dalam sini adalah value awalnya gitu, initial value awalnya. Seperti itu. Nah, misalnya value awalnya itu adalah array. Di dalam array itu ada string, misalnya kayak tadi bangun. Bangun. Kemudian nanti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kegiatan ini kita akan menampilkan di dalam sini ya, tanpa harus tulis kode yang berulang-ulang seperti ini. Ada 3 ini kan, kita tulis ulang-ulang. Nah, caranya untuk memasukkan variabel ini, kegiatan ini, kalau misalnya teman-teman masih ingat yang tadi saya jelaskan, untuk memanggil variabel JavaScript kita itu perlu kurung kurawal seperti itu, kurung kurawal seperti ini. Ini nggak mau nih. Kurung kurawal, kemudian kita ambil variabelnya namanya kegiatan. Kita taruh di sini, kegiatan. Nah, terus kegiatan ini kan bentuknya array ya, array dalam string dalam array. Di dalam array ini terdiri dari 2 string, yaitu bangun dan mandi. Nah, gimana caranya kita menampilkan ini di berbentuk list seperti ini gitu. Nah, caranya array itu mempunyai salah satu metode namanya map. Kemudian kita bisa ambil dari value-nya, terus kita bisa menggunakan array function. Nah, maaf, salah kayaknya. Ya, seperti ini. Nah, jadi karena kegiatan ini adalah bentuknya array of string. Nah, di JavaScript itu ada namanya map. Jadi kalau kita lihat penjelasannya, map ini dia mengembalikan array dalam bentuk array yang baru. Tapi value dari array-nya itu kita bisa modifikasi. Nah, seperti ini kita bisa modifikasi array-nya dengan komponen seperti itu. Nah, yang di bawah ini
ini kita sudah bisa hapus. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Kita coba save dan dia akan otomatis meng-format. Nah, masalahnya adalah Pak supir. Ya, masalahnya adalah ketika kita lakukan mapping, kita looping ibaratnya, di sini tuh teksnya masih sama gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Di sini tuh filenya masih bangun pagi seperti itu. Nah, jadi masih filenya akan di sini akan makan sama. Nah, kalau misalnya kita tambah di sini, misalnya makan, makan. Nah, karena jumlah itemnya ada 3, otomatis yang ditampilkan juga ada 3 gitu. Karena dia bentuknya array, seperti itu. Nah, untuk misalnya teman-teman pengen tahu apa itu array dan lain-lainnya, mungkin bisa ikut lebih lanjutnya bisa ikut bootcamp-nya dari Export-nya, biar diajarkan secara detail gitu. Kemudian untuk menampilkan bagaimana caranya kita menampilkan value ini seperti bangun, mandi, dan makan, seperti itu. Nah, map sendiri itu mengembalikan value dari array-nya itu sendiri. Jadi karena value-nya ini berbentuk string, maka kita bisa saja langsung panggil dia. Ingat-ingat lagi di React kalau misalnya kita mau tulis JavaScript, kode JavaScript, memanggil variabel JavaScript, kita bisa menggunakan kurung awal seperti ini. Kemudian kita bisa copy ini value ini. Nah, seperti itu. Nah, maka muncul deh di sini bangun, mandi, makan. Itu sesuai dengan ini. Nah, lalu bagaimana selanjutnya kita bisa menambahkan fungsi ini, kayak misalnya perangkat gitu kan. Nah, ini kan belum ada nih value-nya nih. Nah, pertama kita bisa membuat fungsi dulu menggunakan array function ya, konsep dari JavaScript modern. Nah, mungkin nanti akan diajarin di bootcamp-nya ya, yang lebih lanjutnya. Jadi untuk agar bisa kita mengubah variabel ini, menambahkan atau mengurangi, kita pertama buat fungsi untuk menambahkannya dulu ya. Jadi misalnya kita handle tambah kegiatan. Kegiatan seperti itu. Nah, ini bentuknya arrow function ya. Salah satu JavaScript modern. Nah, apa yang kita isi di sini? Jadi kita ingat kembali di sini itu adalah set kegiatan di mana ini berfungsi untuk mengubah, memanipulasi kegiatan ini. Jadi kita bisa manggil fungsi ini di dalam sini. Nah, karena ini bentuknya fungsi, jadi fungsi ini menerima parameter yaitu value-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita misal nih, kita tambah misalnya supaya seperti ini, misalnya berangkat. Nah, seperti ini misal. Kemudian fungsi ini kita bisa taruh di tombol add ini. Kita lihat di tombol button add. Di button ini bisa jelaskan bedanya, kita jawab sambil jawab pertanyaan ya. Ada yang bertanya bedanya cons sama let. Jadi cons itu dia misal kita buat ada variabel misalnya cons nama, penyajian. Nah, kemudian isi dari variabel ini itu tidak akan bisa diubah. Jadi misalnya kita mau ubah lagi misalnya nama sama dengan apa ya namanya Messi misalnya. Nah, dia error guys. Dia akan error, dia tulisannya assignment to constant variable, jadi nggak bisa diubah. Nah, beda kalau misalnya kita pakai let. Nah, ini bisa. Jadi value dari nama sekarang itu jadinya ini, bukan lagi ini. Ya, seperti itu. Filenya codingannya udah saya share ya tadi.
Oke, lanjut, kita cepat-cepat ya guys, karena waktunya kayaknya udah lumayan. Lanjut kita tambahkan function ini ke dalam button. Jadi di button itu ada namanya property on click, ada namanya event on click seperti ini. Nah, kita bisa mereferensikan fungsi yang sudah kita buat ke dalam value on click ini. Nah, selanjutnya, coba sekarang kita tekan tombol ini, apa yang akan terjadi? Set. Nah, kok berubah jadi berangkat? Kenapa nggak bertambah? Nah, karena kita itu sudah mereplace value yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi kita tidak menambah, melainkan mengubah seperti itu. Nah, caranya bagaimana caranya biar ibaratnya kita bisa menambah, yaitu kita menggunakan fitur namanya di sintaks di JavaScript namanya spread operator. Jadi kita bisa melakukan seperti ini, 3 titik plus array-nya, array awalnya seperti itu. Jadi spread copy value-nya semua ini, kemudian taruh di sini. Ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai begini tadi, spread operator namanya. Jadi kalau misalnya value-nya di sini bertambah lagi, misalnya BAB misalnya kan. Nah, maka kalau misalnya di sini spread operator ini dia akan mengcopy isinya, kemudian taruh di sini. Nah, seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan tombolnya. Kalau misalnya kita tambah, nah otomatis bertambah tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita tambah lagi, maka akan terus bertambah seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya apa yang kita input di sini, maka akan masuk di sini. Sekarang kan value-nya masih terus berangkat seperti itu. Nah, kita bisa buat lagi variabel ataupun state, namanya input. Set input. Use state string kosong. Nah, seperti itu. Jadi ingat-ingat, input adalah variabelnya, value-nya, dan set input adalah fungsi untuk mengubah input ini, seperti itu. Nah, gimana kita akan taruh ini? Kita akan menaruhnya di tag input ini. Jadi kalau misalnya input ini kita bisa menambahkan value, yaitu dari input ini. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kita coba konsol ya, kita coba konsol. Console.log, kemudian input. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya kita tulis ini, mana? Maaf, harusnya kita ini ya, kita tambah fungsi input dulu. Misal di input itu ada namanya onChange. Ada namanya onChange. Ini onChange. Seperti itu. Fungsi onChange ini adalah untuk mengubah input ini. Jadi sintaksnya itu kita di onChange itu ada namanya event, kemudian kemudian kita akan mengubah inputnya. Jadi kita panggil set input, event, kita target dan field. Ya, saya jelaskan sebentar ya. Jadi onChange ini menerima event. Dalam event ini kita memilih targetnya. Jadi targetnya event ini adalah input ini sendiri. Kemudian kita ambil value-nya. Seperti itu. Jadi kita akan men-set inputnya, mengganti inputnya berdasarkan value dari target ini guys, dari target inputnya. Jadi kalau misalnya kita
tulis tes, nah udah berubah tuh. Dan di hasil input ini harusnya sudah begini, seperti ini. Jadi karena di sini tes, maka di sini juga harusnya tes. Nah, nah kalau misalnya di sini kita tulis kerja misalnya, langsung juga akan berubah karena bentuknya dinamik gitu ya. Nah, kita bagikan ke kosong. Saya coba format dulu. Nah, kemudian karena di sini kita sudah menambahkan inputnya, maka kita bisa menggunakan input ini untuk mengubah dari tadinya string berangkat jadi input seperti itu. Jadi sehingga apapun yang kita masukkan di sini itu akan masuk di sini. Nah, untuk membuktikannya, mari kita coba. Misalnya kita masukkan kerja, kita tekan tombol tambah, bismillah, nah harusnya sudah bertambah. Seperti itu. Kalau misalnya kita ganti lagi, misalnya belajar, tambah, nah berubah lagi seperti itu. Ya, seperti itu ya untuk namanya. Nah, kemudian untuk menghapusnya kayak gimana? Untuk menghapusnya, kita bisa copy aja ini, kemudian kita ubah namanya, misalnya handle hapus kegiatan. Nah, untuk menghapusnya bagaimana? Jadi di dalam JavaScript itu ada namanya JavaScript array, ada namanya filter. Jadi misalnya kita buat value sementara ya, misalnya kegiatan sementara, itu adalah value dari kegiatan. Jadi maksudnya ini adalah kita buat kopian gitu, kopian ataupun cloningan dari kegiatan dengan menggunakan spread operator. Ingat-ingat ya, seperti ini adalah kita mengcopy value ini ke dalam sini. Nah, kenapa kita copy? Karena array itu sifatnya immutable. Nah, jadi tidak bisa diubah secara langsung. Jadi kita harus copy gitu. Nah, kemudian di sini kita memfilter kita memfilter kegiatan yang kita hapus. Jadi misal kita coba ya, kita berdasarkan indeks misalnya. Indeks, coba filter misalnya kegiatan sementara. Saya filter, kita akan memfilter kegiatan yang kita tidak perlukan. Kita akan filter by index. Misalnya ini adalah value index. Nah, kita akan mereturn yaitu indeks yang tidak sama dengan indeks dengan misalnya kegiatan indeks. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan assign di sini harusnya. Jadi on click seperti ini, kemudian kita ambil. Nah, di map ini selain return value, dia akan menyediakan variable index gitu. Jadi kita bisa passing value-nya. Jadi kita memfilter indeks dari kegiatan yang sudah kita map ke kegiatan di sini. Jadi kalau misalnya kita sudah begini, mari kita coba hapus. Ya, bisa harusnya ya. Nah, saya coba jelaskan secara singkat. Jadi fungsi titik ini adalah untuk mengcopy kegiatan untuk mengcopy value dari array sebelumnya. Jadi misalnya di sini arraynya kosong nih. Misalnya arraynya kosong. Nah, berarti kalau misalnya ini tuh ini copy nggak ada, berarti dari array kosong. Tuh, kalau misalnya isinya ada, ya di copy isinya ke sini. Contohnya misalnya sekarang kegiatannya misalnya bangun gitu kan. Nah, otomatis di sini kan value-nya bangun, jadi bangun, ada value bangun. Nah, value di sini akan di copy ke sini.
kemudian begitu seterusnya. Dan ini adalah fungsi tadi, kita mengcopy kegiatan ini ke sini, ke kegiatan sementara, karena sifatnya array itu immutable, jadi kita tidak bisa ubah secara langsung, maka kita harus copy dulu. Betul, seperti itu. Nah, terus kemudian kita set, kita filter kegiatan yang tidak termasuk ke dalam indeksnya. Ya mungkin seperti itu, karena waktunya terbatas, kalau misalnya ada yang bertanya mungkin bisa DM saya di LinkedIn ataupun di Instagram, di manapun. Dan ini filenya saya akan share ya ke teman-teman. Barangkali ada yang mau otak-atik, tapi kalau ada yang mau bertanya bisa chat langsung ke LinkedIn misalnya. Ya, mungkin seperti itu, teman-teman sekalian. Saya akan kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih Kak Ian. Wah, tadi ya, walaupun singkat gitu ya, tapi sesi live codingnya semoga udah ada gambaran gitu ya. Tapi ya, sekali lagi mohon maaf teman-teman semua karena keterbatasan waktu nih. Jadi kita tidak bisa melanjutkan gitu ya, sesi live codingnya lebih detail lagi gitu ya. Dan tadi sesi pertanyaan juga udah dijawab-jawabin sama Mas Ian. Tapi alhamdulillahnya, terima kasihnya Kak Ian bersedia nih buat menerima pertanyaan lanjutan kalau misalnya teman-teman mau tanya gitu ya, bisa lewat LinkedIn atau lewat Instagram, monggo aja gitu kata Kak Ian. Terima kasih Kak Ian kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman kita akan masuk ke sini gitu ya. Jadi aku mau ngingetin gitu ya, ada diskon. Aku belum tahu, belum update apakah diskonnya udah habis atau belum. Tapi buat yang masih mau mencoba silahkan gitu ya. Nanti biar admin yang mengkonfirmasi. Begitu pula juga ada scholarship gitu ya teman-teman. Dan terakhir dari aku, sebelum kita on cam gitu ya, karena kita mau foto bersama, karena kita akan mengabadikan momentum malam hari ini gitu ya, bersama dengan 500 peserta yang masih bertahan, kita on cam, kita foto bareng. Selagi kita on cam dan persiapan buat foto bareng, yuk kita tulis reaction gitu ya, kita tulis kesan-kesan atau skor buat Kak Ian nih, kayak gitu. Kita kasih skor atau kita kasih reaction atau bilang terima kasih buat Kak Ian gitu ya, karena malam hari ini udah membersamai kita nih selama kurang lebih 1 jam ya, kayak gitu. Bisa ditulis di kolom komentar sebagai wujud apresiasi kita ke Kak Ian. Wah, gasin 500 masih melek. Wah, terima kasih. Memang masih harus gasin ya harusnya ya. Dari Kak Ima Dewijaya 10/10, Kak Rian Hidayat 10/10. Thanks Kak 100%, Kak Firza mantap. Kak Rizky Setiawan matur suwun. Kak Devi 10 juta per wah wakil banget lah Pak Men. Banyak banget gitu. Kak Ian matur nuwun dari Kak Fajar. Kak Yohanes Raka 100/10 makasih Kak. Lutfi Almuiz 8/10 terlalu cepat, terima kasih Bang. Wah, mohon maaf ya ini bukan karena Kak Iannya yang terlalu cepat, tapi karena waktunya dikit kayak gitu. Jadi kalau masih penasaran langsung join bootcamp-nya aja deh kayak gitu. Nanti penjelasannya lebih runtut insya Allah kayak gitu. Terus ada Kak Tirza Gracia gitu ya. Wah ini ada mbak-mbak juga gitu ya. 1000/10. Terima kasih. Terus thanks Kak 100%. Ada Kak Rizky Irham. Wah banyak banget ya 10/10. Jadi skor rata-ratanya ya kurang lebih 9,9/10 Kak. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kak Ian sudah membersamai kita. Jadi kita mungkin sebelum foto bareng closing statement dulu dari Kak Ian setelah mendengar paparan dari teman-teman semua yang ngasih excited banget nih sama Kak Ian gitu ya, bisa ngasih closing statement. Gimana sih Kak kalau misalnya mau jadi front end developer tuh apa pesan-pesan buat kita nih yang mau belajar kayak gitu. Iya, terima kasih sekali lagi kepada tim expert ya udah mengundang, dan juga terima kasih kepada semua peserta, gokil 500 orang yang sudah join. Dan ya semoga dari segala kekurangan yang saya bawakan tadi, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, memberikan motivasi untuk berkarir di dunia engineer, khususnya front end. Dan kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih lanjut, rekomendasi saya tentunya untuk mengikuti bootcamp dari expert, dan pastinya akan diajarkan dari nol. Dari tidak perlu takut dengan saya sebelumnya tidak bisa ngoding, sebelumnya bukan dari IT, it's okay. Kita di bootcamp itu seharusnya kita belajar sama-sama. Saya juga alumni bootcamp,
Jadi di bootcamp itu kita belajar sama-sama, membantu sama-sama seperti itu. Dan ya sekali lagi terima kasih kepada expert dan juga teman-teman semua yang sudah join. Mantap. Jadi buat teman-teman semua tadi kata Kak Ian gitu ya, nggak usah takut, nggak usah ragu buat belajar dari dasar kayak gitu ya teman-teman. Silahkan gitu ya belajar, banyak banget resource-nya, banyak banget sumbernya, pilih yang sesuai dengan teman-teman pengen kayak gitu ya, bisa lewat otodidak gitu ya. Tapi kalau teman-teman tertarik ini buat belajar bareng expert gitu ya, menggali ilmu bareng expert yang belajar dari dasar tadi, bisa banget nih langsung join di bootcamp-nya expert. Dan terus tadi ya kata Kak Rian, sebelum ke situ ya, aku juga pengen berterima kasih ke Kak Rian karena oke banget materinya. Kalau bahasa anak sekarang tuh Wagyu A10. Wah. Jadi materinya daging semua kayak gitu ya. Banyak marble-nya katanya kayak gitu. Jadi terima kasih Kak Ian. Terus aku juga pengen berterima kasih nih kepada teman-teman semua. 500 peserta yang excited banget gitu ya. Excited walaupun agak barbar dikit. Ada yang coret-coret nih. Kayak gitu, tanya skor dan lain sebagainya, tapi sangat bisa dipahami. Terima kasih buat seluruh peserta. Kalian keren banget gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di puncak kesuksesan. Oke. Sekarang di sesi akhir kita mau foto bareng nih teman-teman. Bisa dibantu mungkin sama tim expert Kak Devi? Siap? Oke, boleh. Siap. Siap. Kita foto ya, kita pose. Terima kasih yang sudah on cam. Kak Lutfi Sauki Ramadhani. Terima kasih. Wes, jempol. Ada Kak Yohanes. Kita pose aja gitu ya sambil aku panggil-panggil. Karena nggak tahu kita di page yang mana, yang penting pose aja. Oke. Silakan Kak Devi kalau mau memandu. Terima kasih Mas Bas semua. Oke, siap. Silahkan yang masih mau on cam, kita cukup banyak ya, hampir 500 orang. Dan karena kita tidak tahu kita posisinya di screen pertama atau kesekian, jadi silahkan boleh ditahan dulu gayanya sambil saya bantu aba-aba. Kemudian nanti akan saya simpan gitu ya untuk foto dokumentasi kita. Oke, untuk slide yang pertama, di sini ada Mas Lutfi, ada Mas Jaki, keren banget filternya. Mas Emir, Mbak Nabila, Mas Aditya, Mas Yohanes, Mas Ahmad Jordan, Mas Muhammad Aditya, Mas Henry. Oke, saya ambil gambarnya sebentar. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih untuk pose-posenya Kak Lutfi, jago banget. Keren Oke, banget. ada Kak Yanuar, ada Kak Nabila dengan pose pangku tangannya asik. Ya. Terus ada Kak Rizal, ada Kak Hansen Jonathan. Senyum dikit Kak buat kita Kak. Iya, asik. Ya, siap. Page berikutnya mungkin Mbak Devi udah. Oke, page berikutnya silakan bergaya Mas Batara, Mas Wahyu Aji, Muhammad Reza Fadila, Rizkian, Muhammad Rafki, Mas Amri Ikro, Vander Zaki, Beriman Jaya, Ahmad Andika, Hanes, Mbak Hawazia. Kayak wisuda ya disebut kafe Mbak. Betul, apresiasi buat teman-teman. Jangan bergerak dulu teman-teman. Kita sambil ngobrol-ngobrol, pose. Aku pengen manggil-manggil gitu ya. Kak Batara udah pakai kacamatanya. Kak Hanes, halo Kak Tigor, oke siap. Ada Kak Fahira, terima kasih Kak Fahira. Di antara laki-laki banyak banget nih. Siap. Oke, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Page berikutnya ada Mas Alhambra Ferdinando dan teman. Gitu. Ada Kak Alwan Fauzi, ada Kak Halena. Terus ada Kak Dimas Al-Gufron. Nah, iya udah paling manis udah asik gitu. Oke. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak Wulan, Triwulan Septiani, halo. Ada Kak Nafi Sultan, temannya Kak Batara karena pakai kacamata. Masih banyak ternyata. Lanjut Kak Devi. Ada Kak Reynaldi Priyatna, senyum Kak, asik. Iya, siap. Oke, selamat bergaya ya teman-teman. Oke, slide ketiga, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, ada Kak Fernanda, udah wisuda aja nih. Siap. Ada Kak Rizky Setiawan yang udah semangat walaupun nggak pakai background. Terima kasih. Siap. Ada yang gelap-gelapan, Kak Muhammad Dhani, Raffi. Siap. Masih banyak ternyata. Ada yang pakai VR. Arnold. Mohon sabar ya teman-teman, ini semua pengen foto kayaknya ya. Nggak apa-apa. Oke,
Oke, siap. Slide keempat ya. 3, 2, 1. Siap. Oke. Ada Kak Jahdan, ada Kak Ainun Mardiah, ada Kak Abid Nova yang coba-coba topi. Nah, banyak gitu. Oke. Slide berikutnya, Kak Devi. Oke, slide kelima, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke Kak Roni Satrio Wibowo. Wah, sedang membetulkan kamera. Kita coba nih ya, Ben. Oke, terus ada Kak Islahul Fikri dengan 2 jempolnya, monggo difoto. Oke, Ada Kak slide Gandhi 6. Dwi, pokoknya udah foto, pokoknya harus post di story IG. Tag expert karo Kak Ian, oke? Kak Gandhi Dwi jempolnya. Siap. Jangan lupa post ya di story ya IG, siap. Josh. Siap. Keren nih Mas Islahul Fikri. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Page terakhir. Siap-siap. Silakan Mbak Devi. Ada Kak Waroka. Oke, slide terakhir. Oke, ini banyak filter ya. Keren-keren banget semuanya. Ya, Kak semua pakai Devia filter. Silky, keren banget. Ada Kak Ahmad Rosif dari bawah. Angle-nya. Oke, saya hitung sampai 3 ya, teman-teman di slide ke-7. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Silahkan Mas Sudah Farhan. semua. Thanks sekali lagi teman-teman. Teman-teman keren banget. Aku apresiasi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam saya dan expert membawakan webinar pada malam hari ini. Saya tunggu teman-teman semua gitu ya. Kalau pengen belajar bareng sama expert, let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa buat vote. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.